bisa mulai dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Yang mendaftar sudah 40, tapi mungkin ini masih makan siang sambil makan siang dulu kayaknya. Oke. Oke, Mbak Rini. Mbak Rini langsung menghilang ya. Waduh. Ini mungkin karena signalnya. Oh, enggak ada. Mbak Rini masih Maaf, Bapak Ibu, tadi masih men-set background, ternyata nggak bisa virtual. Sudah bisa dimulai, Ibu? Atau... Ya, silakan. Suara saya terdengar ya, Bu? Jelas, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di webinar workshop online terkait collaborative learning with Jamboard. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kita dapat bertemu di webinar hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya Bapak Ibu. Hari ini Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022, kita akan mengikuti seminar ya. Kebetulan saya sebagai moderator, nama saya Eka Anggiarini, biasa dipanggil Anggi atau Anggia. Saya mewakili kelas kreatif dan juga IC member. Salam kenal Ibu. Halo semuanya. Selanjutnya, kegiatan workshop online kita hari ini berkat kerjasama IC Learning dan Pusat Studi Sumber Daya Manusia atau PSSDM dan disponsori oleh IC, Kelas Kreatif, serta PT Epson Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit susunan acara kita hari ini. Yang pertama, sambutan pertama dari perwakilan PSSDM dan IC yang akan diwakili oleh Ibu Dr. Kapri Anjaya. Selanjutnya, yang kedua, paparan materi pertama dari fasilitator pertama, yakni Bapak Edi Suhendra, yang juga anggota kelas kreatif dan juga IC member. Beliau saat ini adalah pengajar di Ultimate Course. Acara ketiga yaitu sambutan kedua dari PT Epson Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin Syafruddin. Selanjutnya, paparan materi kedua yang akan dipandu oleh fasilitator yang kedua, yaitu Bapak Dimas Cahya Munggaran, yang juga seorang tenaga pengajar di SMA Serba Bakti Suralaya. Beliau juga anggota kelas kreatif Indonesia dan IC member. Acara terakhir atau acara kelima penutup yang akan ditutup dengan door prize. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja sambutan yang pertama dari perwakilan PSSDM dan IC yang diwakili oleh Ibu Dr. Kapri Anjaya. Kepada Ibu kami silahkan. Terima kasih Mbak Rini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya senang sekali teman-teman di hari Sabtu yang cerah ini teman-teman mau meluangkan waktunya untuk bersama-sama PSSDM, IC dan kelas kreatif. Dan kali ini kita ditemani oleh Mas Dimas dan Mas Edi dan menjadi moderator adalah Mbak Rini. Ini kita akan belajar tentang bagaimana jamboard ya, saya jamboard. Itu kayaknya nanti menantang sekali, kalau yang sudah bisa mungkin kita bisa lebih mengasah ilmu yang kita miliki. Oke, sedikit sebelum kita mulai, saya akan mengutarakan atau pamer sedikit lah ya tentang Pusat Studi Sumber Daya Manusia. PSSDM adalah sebuah program yang kita adakan, yaitu kita juga menangani lembaga sertifikasi profesi, kemudian untuk marketing, manajemen, guru, dan kepala sekolah. Kita juga mengembangkan konsultan pengembangan manajemen pendidikan, konsultan manajemen UMKM,
lembaga training coaching, penelitian, dan juga kita membuat beberapa penerbitan buku. Kita bekerja sama dengan kelas kreatif dan IC dari PSSDM. Ini sudah lama, dari tahun 2020 sampai 2021. Ini kita buat setiap minggu untuk membagi program-program khususnya untuk teman-teman yang kemarin ini pasca pandemi melalui Zoom, sehingga mungkin kita perlu berbagai variasi dalam metode pengajaran. Dan ini adalah salah satu solusi yang kami berikan dari PSSDM bekerjasama dengan IC dan kelas kreatif. Ini juga kita menerbitkan buku, banyak beberapa buku yang kita terbitkan. Jika teman-teman tertarik bisa menghubungi WhatsApp yang ada di kolom chat juga. Dan ini juga salah satu program kita PSSDM untuk nanti malam kita akan adakan yang namanya pengelolaan UMKM. Jadi teman-teman yang punya usaha ya kecil-kecil ya, kalau guru kan biasanya ina itu. Nah, ini kita ada manajemen mudah dan terapan khusus untuk UMKM. Ini akan berbincang dengan Pak Dr. Tri Warsono yang juga saya akan pandu jam 7 malam nanti. Teman-teman kalau belum registrasi atau ingin menyebarkan lembar ini atau menyebarkan flyer ini, silakan nanti bisa diberikan di WhatsApp group, sehingga teman-teman yang ingin bergabung boleh banget. Oke, teman-teman, saya juga dari IC, yang dimana IC adalah sebuah komunitas pendidik Indonesia, yang dimana IC itu selalu menjunjung tinggi 4 pilar yang ada, di mana para member harus terus mau belajar, lalu berbagi, lalu menginspirasi, dan kemudian menuliskan sehingga ada ilmu yang ditinggalkan. Bagaimana cara mendapatkan keanggotaannya? Gampang sekali, tinggal ketik www.ic.id dan kemudian langsung register atau login, yang sampai hari ini belum berbayar. Mudah-mudahan tahun depan kalau mereka sudah tahu program-program kita, mungkin nanti akan mulai ada banyak sponsor sehingga tidak perlu ada berbayar ya. Karena kami juga suka sekali dengan program-programnya. Dan ini untuk acara kali ini, hari ini kita juga didukung oleh PT Epson, yang dimana PT Epson itu sangat membuat teman-teman jadi lebih semangat ya. Jadi teman-teman untuk terus berada di ruangan ini, karena nanti kita akan membagikan door prize berupa printer yang dimana hasil kerjasama dari PSSDM, IC, dan PT Epson. Ini adalah media sosial yang ada di IC. Teman-teman silahkan untuk mengetahui lebih jelas tentang komunitas ini. Untuk hari ini, teman-teman yang ingin berpartisipasi mendapatkan e-sertifikat dapat diminta melalui kolom chat. Ibu Eka akan memberikan linknya dengan biaya Rp50.000. Dan teman-teman tolong mengisi absensi virtual dan form feedback supaya kita bisa terus mendapatkan masukan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih teman-teman. Dan terakhir dari saya, jika teman-teman ingin hadiah menarik, karena hadiahnya selain door prize juga ada hadiah yang menarik. Jika teman-teman nanti bahagia, senang, nulis dong apa yang didapat dari Mas Dimas sharingnya apa, dari Mas Edi sharingnya apa, kemudian ditulis ya. Ini salah satu kegiatan yang dimana teman-teman belajar merefleksikan apa yang telah dipelajari atau apa yang bisa diambil pada hari ini. Silahkan dengan menulis, teman-teman juga memberi hashtag kepada kami. Nanti dari PSSDM dan IC akan memberikan kenang-kenangan yang menyenangkan deh buat teman-teman. Oke, teman-teman jangan lupa kalau menulis ada hashtag PSSDM, hashtag IC, hashtag kelas kreatif, hashtag collaborative learning, hashtag Jamboard, hashtag Edi Suhendra, dan hashtag Dimas Cahya Munggaran. Jadi nanti biar para narasumbernya jadi para terkenal nih. Ya, Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya, Mbak Rini, monggo. Terima kasih Ibu. Sekali lagi saya ucapkan makasih kepada Ibu Dr. Kapri Anjay yang telah memberikan insight, masukan yang baik terkait
PPSDM dan juga IC member. Di sini di kolom chat, Mbak Eka, salam kenal ya. Ini sudah diberikan beberapa informasi terkait sertifikat, bagaimana menjadi member. Oke, bisa Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat. Selanjutnya kita akan melaju kepada acara kedua, yaitu paparan materi. Jadi paparan materi pertama ini akan disampaikan oleh salah satu teman kita yang sudah saya perkenalkan tadi, Bapak Edi Suhendra. Beliau adalah pengajar di Ultimate Course. Oke, mungkin waktu dan tempat saya silahkan, dan mungkin bisa dilihat daftar riwayat hidup Bapak Edi Suhendra, Mbak Eka jika ada, bisa ditampilkan di PowerPoint. Oke, dari Bu Rini atau apakah ada, Bu? Nggak apa-apa, nanti dari saya aja. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Anggia. Salam kenal juga Bu Anggia, dan ketemu lagi, senang banget. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Senang banget ketemu lagi dengan Bu Kapri ya, yang sebelumnya saya jadi moderator dan kemudian dipercaya oleh Pak Dadan untuk menjadi pemateri atau fasilitator lah bahasanya, karena di sini adalah workshop ya. Salam kenal juga buat Pak Dimas. Ini pertama kali juga ketemu secara virtual, kedua kali sih sebenarnya ya. Pertama kali pada saat kita ini ya koordinasi gitu. Senang sekali karena IC dan PSSDM itu selalu mengadakan acara yang sangat bagus tentang sharing knowledge ya. Jadi selalu ada yang baru itu in terms of teman-teman, in terms of pengetahuan, dan banyak insight juga seperti yang tadi Bu Kapri sudah sampaikan. Oke, saya izinkan saya share screen ya Bu Kapri dan Bapak dan Ibu dan lainnya. Ini mohon maaf karena saya hanya menyantumkan logo IC ya. Seharusnya saya menyantumkan logo PSSDM dan kelas kreatif juga gitu. Jadi ya. Nggak apa-apa, mau nggak? Ya, jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit paparan ya tentang konsep collaborative learning yang mungkin saya yakin banget bahwasanya Bapak dan Ibu sudah sangat familiar, sudah sangat sering mendengar nama istilah collaborative learning gitu. Jadi pertama kayaknya kita perkenalan dulu kali ya. Oke, kita perkenalan dulu. Karena kan kalau bahasa Jawanya tak kenal maka tak kandani gitu ya. Gitu. Jadi saya mau memperkenalkan diri dulu nih ke Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, jadi ini saya menggunakan Jamboard ya. Nanti Pak Dimas yang akan lebih fokus karena saya hanya akan membahas sedikit tentang konsep mengapa sih kita harus melakukan menerapkan collaborative learning dan sebagainya. Oke. Ini mungkin biodata singkat saya gitu. Saya ini benar sekali, saya sebenarnya bisa dibilang kecil-kecilan lah founder dari Ultimate Course gitu ya. Jadi dan saya juga pengajar di Ultimate Course di tempat saya sendiri. Saya yang membangun sendiri, saya ngajar juga di situ. Selain itu juga memang saya ini private tutor ya untuk matematika, kimia dan fisika. Memang sebagai informasi saya ini bukan guru Bapak dan Ibu. Saya selalu memperkenalkan diri itu kayak terkadang minder, tapi di satu sisi itu menjadi motivasi buat saya gitu. Di tengah guru-guru yang hebat, pendidik yang hebat, saya bukan lulusan dari sarjana pendidikan. Saya lulus dari sarjana teknik kimia Bapak dan Ibu. Jadi saya memang ngerasa feel at home ya kalau udah untuk urusan dunia pendidikan. Saya ngerasa saya di rumah gitu, kayak ngerasa nyaman, passionate, sehingga saya meneruskan memutuskan untuk fokus di dunia pendidikan. Mungkin ya saya di Ultimate Course itu mengajar English tentunya. Sejauh ini saya sudah mengajar IELTS, TOEFL, ITP dan speaking gitu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berkembang lagi expertise-nya karena saya
suka untuk belajar hal-hal yang baru. Makanya saya suka ikut komunitas seperti kelas kreatif, AIC seperti ini tuh banyak yang saya dapat, dan juga sedikit ilmu yang bisa saya sharing itu akan menjadikan saya lebih bermanfaat lagi gitu. Dan moto hidup saya mungkin true knowledge is that which benefits oneself for others, not information that is merely memorized. Jadi bukan hanya pengetahuan yang sebenarnya itu bukan hanya yang dihafal, disimpan sendiri, tapi juga yang dibagikan. Makanya dengan keberanian saya, hanya sedikit yang saya bisa sharing di sini, saya juga berharap bisa dapat dari Bapak dan Ibu nanti, karena nanti kita akan ada banyak diskusi. Nah, sekarang saya pengen bukan saya aja nih yang memperkenalkan diri, tapi Bapak dan Ibu juga, yuk kenalan. Nah, nanti saya akan memberikan link untuk Jamboard ya ke Bapak dan Ibu. Silakan cek di chat box, silakan diklik dan silakan ditulis nama dan domisili. Yuk silakan. Saya pengen tahu nih pesertanya dari mana aja nih gitu. Kita bisa pakai ini ya Bapak Ibu ya, sticky note. Simple, ini sangat sederhana, kita bisa ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Dimas. Ini mungkin perkenalan dulu biar nggak kaget gitu. Atau mungkin udah biasa ya menggunakan Jamboard. Ya di slide ketiga ya, di slide ketiga tinggal digeser-geser aja gitu. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Halo, dengan Pak siapa? Dengan siapa ini? Pak siapa atau Ibu siapa? Ya, warnanya juga bisa di-set. Dari HP nggak harus install kan ya Pak Dimas ya? Bisa langsung dari webnya kan ya? Dari HP ya? Bisa langsung. Bisa langsung, iya. Ada Ibu atau Pak Ramada itu dari Semarang ya. Ada yang dari Semarang, ada Pak Agus. Halo Pak Agus, salam kenal. Mungkin yang lainnya bisa itu. Ya, selamat siang. Ya. Oke, ada yang dari Tangerang. Halo Bu Lili. Tuh Bu Eli lagi nyoret-nyoret tuh. Oke, yuk berkreasi. Ada Ibu Melani dari Tangerang, dari Tangsel. Ada dari Tangerang. Oke. Bu Lili pengajar ini ya, bahasa Mandarin ya. Wow. Ada Ibu Marta dari Cengkareng. Siapa lagi nih? Banyak ya. Oke. Siapa lagi? Ada Ibu Yayu dari Sentul. Kita tunggu 2 menit lagi deh. Siapa tahu masih ada yang pengen memperkenalkan diri. Oke. Kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa dari chat box. Dari chat Zoom juga nggak apa-apa. Ada Ibu Entin dari Depok. Jangan-jangan deket rumah kita itu ya Bu ya, Bu Kapri ya. Betul. Oke. Ada Ibu Fatmawati dari Lampung. Salam kenal Ibu Fatmawati. Siapa lagi nih? Halo. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti kita lanjut lagi main-mainnya. Nah, sekarang saya pengen nanya dulu nih sebelum ke ini ya, sebelum ke materinya, pengen diskusi dulu, pengen tahu sebenarnya seberapa familiarkah Ibu dan Bapak di sini dengan istilah collaboration. Jadi yang namanya collaborative learning itu ada unsur kata collaboration ya di situ ya. Saya pengen kita saling sharing nih. Jadi di sini nggak ada benar dan salah ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah open question. Silakan lagi klik link ya, klik linknya ya, silakan. Saya sudah share linknya, silakan diklik.
Dan ya, saya akan sharing. Saya ingin bertanya, apa itu collaboration Bapak dan Ibu? Menurut Bapak dan Ibu, menurut pengalaman Bapak dan Ibu sekalian, silahkan ditulis di sticky note atau langsung diketik juga boleh di sini. Yuk, silahkan. Apa sih itu collaboration? Kerjasama. Good. Aktivitas bersama, saling melengkapi menuju satu tujuan yang sama. Wow. Kerjasama lebih dari satu pihak. Oh. Udah jauh lebih expert ya. Screen tercoret gak apa-apa Ibu. Gak apa-apa. Bekerja sama dan saling berbagi dengan satu tujuan. Oke, kerjasama untuk tujuan yang sama, bekerja sama dan saling berbagi dengan satu tujuan. Oh, sepertinya udah pada ini ya, sangat-sangat familiar ya. Bahkan mungkin udah di kelas itu udah menerapkan yang namanya collaborative learning ya, apalagi semenjak pandemi kita tahu bahwasanya ada new normal yaitu online. Jadi semuanya itu sekarang mengarah ke online collaborative learning gitu ya. Collaboration adalah kerjasama yang menghasilkan ide atau gagasan untuk mendapatkan hasil yang baik yang diinginkan. Oke, wow. Oke, nah sekarang kita ke pertanyaan kedua Bapak dan Ibu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu udah pernah, udah familiar juga nih dengan apa sih itu collaboration dan cooperation. Saya pengen tanya nih menurut Bapak dan Ibu sekalian, apa sih bedanya collaboration dan cooperation? Coba silakan di-share di jawabannya di sini. Digeser di slide kedua ya, Bapak dan Ibu. Apa sih bedanya kira-kira? Yang satu kolaborasi, yang satu kooperasi. Apa itu bedanya? Ya, silakan Bapak dan Ibu. Oke. Masih apa? Oke, itu udah ada tuh. Kerjasama dilakukan dan dirancang oleh satu pihak, sedangkan kolaborasi dilakukan dan dirancang oleh kedua belah pihak. Oke. Collaboration itu ada unsur saling melengkapi. Kalau kooperasi itu ada unsur saling memudahkan. Bisa ganti-ganti warna ya? Oke, benar sekali. Bisa ganti-ganti warna. Bisa. Mau warna apa aja bisa di situ ya. Banyak pilihannya, nanti akan diajarkan oleh Pak Dimas nanti. Yang lebih lengkapnya, lebih detail. Kita sekarang fokusnya lebih ke ini dulu. Sharing ide gitu ya. Ada lagi yang mau sharing? Apa itu bedanya collaboration dengan cooperation? Kurang lebih sama Pak, karena basicnya kerjasama. Oke. Ada yang lain, pendapat lain? Ini bukan masalah benar dan salah ya. Ini kita sharing ide. Oke, nggak ada lagi ya? Oke, kalau gitu terima kasih. Oke, nah sekarang ya balik lagi ke pertanyaannya tadi. Apa sih beda? What is the difference between collaboration and cooperation? Apa sih bedanya kolaborasi dan kooperasi? Mungkin gini, kolaborasi itu saya ibaratkan misalnya kita mau bikin nasi tumpeng ya, kalau misalnya ada acara pembukaan suatu acara event besar atau pembukaan peresmian gitu ya, jadi kita butuh nasi tumpeng. Nasi tumpeng tuh ada apa aja sih? Misalnya, oh ya Bu Kapri pengen nyumbangin nasi kuningnya gitu, oke saya nyumbangin ini deh telur siwirnya gitu, atau Pak Dimas kentang, Bu Anggi misalnya tempe oreknya, seperti itu. Jadi itulah yang namanya kolaborasi. Jadi kolaborasi itu one goal atau satu tujuan. Sedangkan kalau cooperation itu contohnya kayak gini simpelnya. Misalnya kita mengadakan acara tamasya atau piknik ya. Jadi kita itu potluck istilahnya. Potluck itu bawa makanan sendiri-sendiri. Kita bawa nasi kotak masing-masing. Yang kita bawa tuh sama gitu ya. Nah, ya udah kita makan bareng aja di situ gitu. Nah, beda dengan kolaborasi, tadi benar tadi ada yang saling melengkapi dengan satu tujuan. Nah, kalau ini ya tujuannya ya makan sebenarnya sendiri-sendiri tapi bareng gitu loh. Itu namanya kooperasi.
cooperation. Oke, lebih lengkapnya lagi, lebih detailnya lagi, ini ada sedikit comparison atau perbandingan antara kolaborasi dengan kooperasi. Jadi kata kunci untuk kolaborasi itu Bapak dan Ibu itu adalah di kolaborasi itu adalah shared goal atau goal yang sama atau yang berbagi tujuan. Itu namanya collaboration. Jadi di sini people work together atau co-labor on a single shared goal. Jadi kata kuncinya adalah tujuannya sama. Contoh misalnya ada orkestra yang which follows a script everyone has agreed upon. Jadi kayak misalnya ada orkestra itu ada apa aja sih? Ada apa sih namanya tuh? Dirigent ya. Dirigent yang pemandunya, ada yang bermain biola, ada yang bermain cello, ada yang bermain piano dan lain sebagainya. Setiap orang memegang peranan masing-masing. Tujuannya apa? Membuat musik yang padu, itu namanya collaboration. Atau like a team playing a game against a common opponent. Jadi tujuannya adalah melawan musuh yang sama, misalnya pertandingan sepak bola, tim A melawan tim B, seperti itu. Itu adalah collaboration, seperti itu. Nah, kalau cooperation gimana? Cooperation itu separate goal, goalnya bisa jadi berbeda, mutual gain yang didapat itu bisa sama. Misalnya people perform together, cooperate with working selfish yet common goals ya. Contohnya apa? Like a marketplace with competing but cooperating vendors. Contohnya kayak di marketplace kayak di e-commerce gitu ya. Mereka kan punya tujuan masing-masing tuh, menjual produknya masing-masing. Tapi mereka di dalam satu wadah yang sama gitu. Yang mereka bisa dapat mutual gain-nya itu sama, yaitu keuntungan misalnya. Like di internet, orang saling sharing, tapi kan orang punya kepentingan masing-masing gitu. Itu dia bedanya antara collaboration and cooperation. Nah, selanjutnya pertanyaannya begini Bapak dan Ibu. Why do we need collaboration? Kenapa sih kira-kira kita butuh kolaborasi gitu ya? Untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja ya ke ininya. Yang pertama itu sesimpel mungkin Bapak dan Ibu udah pernah dengar yang namanya 21st century skills ya, atau kemampuan atau skill yang harus dipunyai oleh orang-orang yang hidup di abad 21. Kita sekarang hidup di abad 21. Jadi ada 3 kategori besar untuk skill yang harus kita punyai kalau kita ingin berkompetisi atau kita pengen at least survive di 21st century atau di abad 21 ini, karena tantangannya semakin besar, yaitu learning skills, literacy skills, and also life skills. Nah, kita bisa lihat Bapak dan Ibu, learning skills itu salah satu yang paling utama skillnya itu adalah collaboration. Jadi betapa pentingnya kolaborasi di abad ke-21. Jadi kita udah nggak bisa lagi yang namanya selfish. Kita nggak akan bisa tumbuh kalau kita berjalan sendiri-sendiri atau kalau kita berdiri sendiri-sendiri, tidak saling berkolaborasi. Nah, dengan adanya kolaborasi ini memungkinkan kita menghubungkan antara critical thinking, creativity, and communication at the same time. Jadi dalam satu kesatuan, misalnya kita memberikan tantangan untuk peserta didik kita, murid kita atau mahasiswa kita untuk melakukan sebuah proyek kolaborasi. Nah, di dalam sebuah proyek itu mereka pasti membutuhkan critical thinking. Mereka misalnya ada masalah, ada problem gitu. Mereka they need to solve. Mereka harus menyelesaikan masalah. Atau kreatif. Mereka tuh harus kreatif memikirkan masalah atau solusi-solusi alternatif. Kemudian communications. Tentu dengan yang namanya kolaborasi itu mereka harus berkomunikasi dan saling tukar pikiran. Itu dia. Learning skills-nya semua tercakup dengan adanya kolaborasi. Kemudian literary skills juga tercakup di dalam kolaborasi. Information, bertukar informasi, menggunakan media-media yang ada untuk mengerjakan proyek tersebut, dan menggunakan teknologi tentunya. Dan di situ juga mereka juga akan mendapatkan life skills seperti flexibility, leadership, karena nanti pasti ada yang namanya manajemen tim, ya, ada ketuanya seperti itu, ada initiative, ada productivity, sama social skills. Jadi dengan kolaborasi kita bisa mendapat semua 21st century skills. Itulah kenapa kita butuhkan collaborative learning atau collaboration. Kemudian kita bisa lihat di sini bedanya.
kalau kita berdiri sendiri seperti titik-titik yang tidak terkoneksi. Kalau kita berkolaborasi, kita mempunyai tujuan yang sama dan saling terkoneksi. Itu dia. Dan untuk yang ini jelas mungkin orang sebagian besar generasi sekarang itu sudah sadar pentingnya yang namanya kolaborasi. Makanya kalau ada YouTuber ya, selalu ayo kita collab gitu ya. Bahasa anak sekarang banget tuh, collab. Iya, collab bareng Besti nih gitu. Sambil healing ya, sambil healing di hidden gem gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu murid-muridnya yang Gen Z gitu pasti apa namanya selalu mengucapkan kata-kata yang tadi itu istilah-istilah hidden gem, bestie, healing dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan kalau kita berkolaborasi titik-titik tadi itu terhubung dan terpusat gitu. Jadi dengan kolaborasi itu priority to the group over the individual. Nah, kalau dengan cooperate terhubung juga tapi tidak ada goal yang jelas karena goalnya masing-masing. Itulah kenapa kita butuhnya kolaborasi. Nah, selanjutnya dengan adanya kolaborasi itu yang seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa development of critical thinking skills. Jadi dengan adanya kolaborasi kita bisa saling men-challenge. Misalnya ada si A berpendapat seperti ini. Apa alasannya berpendapat seperti itu? Atau misalnya ada sebuah problem yang harus di-solve bareng-bareng. Itu tentunya membutuhkan critical thinking skills. Kemudian co-creation of knowledge and meaning. Itu ya, jadi bersama-sama kita menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru seperti ini kan kita namanya kolaborasi ya. Seperti yang workshop online ini itu kan ada namanya IC, ada kelas kreatif, ada Epson juga, ada PSSDM, itu saling berkolaborasi membentuk acara workshop online seperti ini. Itu namanya kolaborasi. Dan kemudian reflection itu penting juga untuk masing-masing anggotanya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan gitu, atau posisinya atau perannya seperti apa. Kemudian transformative learning, of course ya. Dan kemudian ya, nah sekarang saya pengen Ibu dan Bapak tulis 2 kata benda secara random di kolom chat. Silakan. Di kolom chat aja. Yuk, silakan. Saya nanti itu ya misalnya kayak saya, pohon dan kasur misalnya seperti itu, sepatu dan kacamata. Ya, silakan. Gunting dan kertas, sendok, garpu, buku, tembok. Boleh nggak Pak? Abstrak. Boleh. Buku dan pensil. Pak Edi, maaf 7 menit lagi ya. Ya, terima kasih Bu Anggi sudah mau selesai kok. Iya. Oke. Iya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu silahkan lihat yang di atasnya. Misalnya Pak Elan itu atasnya adalah Bu Entin. Berarti Pak Elan itu mengambil kata benda yang punyanya Bu Entin. Jadi Pak Elan sekarang punya 4 kata benda. Sendok, garpu, gunting, dan kertas. Nah, Bu Entin karena yang paling atas nggak ada yang di atasnya lagi ya. Ngambil juga yang Pak Elan gitu, punya Pak Elan. Dan seterusnya ke bawah. Oke, paham ya Bapak dan Ibu? Sekarang saya pengen Bapak dan Ibu dengan 4 kata benda tadi merangkai sebuah kalimat yang itu bisa kata-kata romantis atau motivational quote dan sebagainya. So, silakan dengan yang 4 kata benda yang dua punya kita sendiri, 2 yang punya di atas kita. Oke, silakan di chat. Maksudnya gimana Pak? Sorry Pak. Ya, jadi dengan 4 kata benda tadi dibuat kalimat yang bisa itu berupa motivational quote atau kata-kata romantis gitu, kalimat romantis misalnya. Misalnya kayak dengan jam tangan dan jam dinding ini aku memberikan hadiah spesial ini karena kamu waktu itu memberikan aku juga sepatu dan baju. Seperti itu misalnya. Saya orangnya nggak romantis sih, jadi susah ya gitu. Ayo Bapak dan Ibu silahkan. Dengan mengkaryakan gunting dan kertas, kita dapat menggunakan sendok dan garpu untuk makan. Oke. Terima kasih Bu Entin. Oke, Bapak dan Ibu yang lain silakan. Oke.
Ayo Bapak Ibu, Ayo silahkan silakan Bapak dan Ibu, jangan malu-malu. Lagi mikir, Pak. kembangkan kalimat romantisnya dengan menggunakan kata Boleh ya, benda. Pak? Tulis di chat boleh ya, Pak? Ya, kenapa? Tulis di chat. Iya, di chat, memang di chat aja. Meskipun tersedia buku untuk menulis, tetap saja apa itu tadi? Tetap Bertanya saja nggak apa-apa kita ya, lebih Pak? senang menulis dengan pensil di tembok. Oke, ketika saya makan bakso tadi pagi, tiba-tiba sendok saya jatuh ke tanah karena tersambar oleh pesawat kertas yang sebelumnya digunting oleh anak-anak TK. Untuk garpu saya masih ada, jadi lanjut makan. Oke. Motivational quote ya. Beli baju di hari Sabtu, jangan lupa pakai sepatu. Hanya kamu di hatiku selalu nomor satu. Oh, ini yang paling savage sih. Coretan yang kuukir di buku dengan pensil tidak dapat lagi menggambarkan hancurnya hati yang sudah kau gunting-gunting. Wow, maka harus kutulis di tembok dengan garpu dan sendok. Oke, nah jadi saya pengen kita udah melakukan sebenarnya apa yang tadi kita lakukan itu adalah collaboration ya, collaboration. Bahkan Bapak dan Ibu itu dengan kata yang Bapak dan Ibu punya dan kata dari teman dari teman-teman itu bisa dirangkai menjadi sebuah kalimat yang utuh dan kalimat yang menarik. Inilah contoh dari collaboration secara sederhana Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan konsep kolaborasi ini bisa kita bawa di kelas menjadi collaborative learning. Medianya banyak sekali. Kita bisa memanfaatkan teknologi seperti yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Dimas ya. Kita bisa menggunakan Jamboard yang sangat praktis dan sangat sederhana. Bu Anggia, saya masih punya waktu berapa menit lagi? 3 menit lagi, Pak. Oke, nah saya pengen cepat ya. Jadi saya ada satu lagi, ya silakan diklik dan di situ ada nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi saya pengen ngetes nih, benar udah pada paham belum tentang apa itu bedanya kolaborasi dan ini. Misalnya nih Bapak dan Ibu, satu kegiatan panitia pernikahan menurut Bapak dan Ibu ini kolaborasi atau kooperasi? Collaboration kah atau cooperation? Silakan Bapak dan Ibu kalau misalnya menjawab kolaborasi letakkan sticky note-nya di sini dengan nama misalnya di situ ya. Oke, yuk silakan. Ini waktunya singkat sekali ya. Oke, Bu Entin berarti kolaborasi, Bu Kapri kolaborasi. Oke, good. Oke. Oke ya, karena terima kasih Ibu Sari. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau study tour itu menurut Ibu dan Bapak sekalian itu apa sebenarnya study tour itu? Kolaborasi atau kooperasi? Kolaborasi. Nggak ada yang ngejawab kooperasi ya. Oke. Kolaborasi. Nah, selanjutnya karena waktunya udah mau habis nih Bapak dan Ibu, mohon maaf. Langsung marching band. Marching band menurut Bapak dan Ibu itu kolaborasi atau kooperasi? Oke. Sip. Nah, terakhir pameran buku. Pameran buku. Oke. Wah, berarti udah pada ini ya, udah pada udah nggak ketukar lagi apa itu kolaborasi dengan kooperasi. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sangat super singkat ini bisa memberikan kita wawasan yang lebih mendalam pengertian kita apa ya, sehingga nanti kita di kelas bisa selalu menerapkan yang namanya collaborative learning, karena memang seperti yang saya tadi sampaikan sebelumnya bahwasanya generasi sekarang yang 21st century generation, kita dan mereka perlu untuk mempunyai skill yang namanya collaboration skills. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kerjasamanya. Waktunya sangat singkat dan saya kembalikan ke Bu Anggia. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, penjelasannya sangat jelas dan lumayan menambah
hasanah kita tentang kolaborasi dan juga koordinasi. Oke, terima kasih. Jadi ini sudah ada gambaran ya Bapak Ibu gimana sih Jamboard itu. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya akan ada di paparan kedua. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan sambutan yang kedua dari perwakilan PT Epson Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin Syafruddin. Kepada Bapak, apakah halo Bapak, selamat siang. Halo siang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya nih Bapak, mungkin bisa langsung ya Pak, waktu dan tempat kami silakan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Kenalkan, saya Edwin dari PT Epson Indonesia. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa solusi ya dari Epson Indonesia. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, alamnya loncat jauh. Oke, ya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, saya dari Departemen Visual Instrument dari PT Epson Indonesia. Hari ini akan membahas tentang proyektor LCD Epson untuk solusi pembelajaran PTM yang interaktif. Nah, sebagai informasi, kami akan membagikan 1 buah door prize printer L121 bagi Bapak dan Ibu semua yang nanti mengisi link feedback form. Dan nanti yang beruntung akan kami undi di akhir webinar hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap ada di sini sampai dan akhir nanti ya. Siapa tahu salah satunya nanti Bapak atau Ibu. Nah, nanti yang link ini juga akan di-share oleh kolega saya, Mas Roberto di kolom chat. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu nih teknologi dasar proyektor dan menentukan jarak ideal layar itu seperti apa. Karena ini biasanya berpengaruh ya, kadang sekolah itu punya proyektor layarnya kecil, buat kalau disiapin screen yang besar. Nah, nanti akan saya informasikan. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan dulu bahwa di pasaran itu ada 2 teknologi proyektor. Nah, itu yang pertama adalah teknologi 3LCD dan teknologi 1 chip DLP. Nah, proses kerjanya seperti apa? Nah, jadi di sebelah sini kita bahas yang teknologi 3LCD dulu. Dari sumber cahaya itu nanti akan dibagi ke 3 warna dasar, yaitu warna merah, hijau, dan warna biru. Kemudian nanti akan diolah oleh 3 chip LCD yang ada di dalam proyektornya, kemudian langsung diproyeksikan. Nah, yang berikutnya teknologi 1 chip DLP, proses kerjanya adalah mengiris warna secara berurutan dari color wheel. Jadi color wheel itu kalau bisa lihat ada kayak kipas anginnya. Nah, itu namanya color wheel. Nah, jadi nanti akan mengiris warna-warnanya. Nah, biasanya kalau color wheel ini kalau dia masuk ke warna merah, misalkan warnanya itu yang tampilnya adalah warna merah, tapi karena masuk color wheel-nya warnanya biru, artinya warna merahnya dibuang. Nah, jadi umumnya itu kenapa sih proyektor cukup panas ya Bapak Ibu, karena tadi menggunakan teknologi 1 chip DLP. Nah, dengan perbandingan 2 teknologi 3LCD, teknologi proyektor yang ada ini, saya akan membagikan 3 tips ya Bapak Ibu, bagaimana memilih proyektor yang tepat untuk pendidikan. Yang pertama, pastikan bahwa ada logo 3LCD-nya di proyektornya. Kenapa harus menggunakan logo 3LCD? Karena bisa dilihat sini ada 3 manfaat. Yang pertama adalah kecerahan cahayanya lebih tinggi dan warnanya lebih natural. Nah, bisa dilihat jadi di sebelah ini yang di bawah, kalau misalkan kita menggunakan proyektor 3LCD, warnanya terang seperti ini. Nah, kalau menggunakan proyektor 1 chip DLP, biasanya jadi ada terjadi penurunan kualitas warna. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah menghemat penggunaan daya listrik, karena tadi tidak banyak energi yang terbuang ya Bapak Ibu, jadi tidak membuat proyektor bekerja lebih keras. Kemudian tidak ada efek pelangi. Nah, tidak ada efek pelangi ini seperti apa? Nah, di sini ada 1 buah video yang perbandingan bagaimana proyektor yang digunakan teknologi 3LCD, jadi warnanya terang dan lebih natural dibandingkan sebelahnya. Nah, ini adalah efek pelangi nih Bapak Ibu. Efek pelangi ini biasanya kita rekam dari handphone, nah nanti muncul seperti ini. Efek pelangi ini sebenarnya yang berdampak kurang baik terhadap penglihatan mata kita. Kenapa? Karena mata kita tuh bekerja lebih keras untuk selalu menstimulus bahwa ini warnanya merah, ini warnanya putih gitu. Sehingga semakin lama kita lihat proyektor, semakin cepat lelah mata kita untuk bekerja. Nah, beda kalau misalkan kita menggunakan teknologi 3LCD tadi, jadi warnanya sudah diolah langsung oleh si proyektornya. Nah, kemudian tips yang kedua adalah pastikan bahwa ukuran tampilan layarnya itu cukup untuk melihat semua materi pembelajaran. Nah, ini juga penting.
Jadi kalau misalkan nih kita lagi ngajar, itu materinya adalah kayak dokumen, Excel. Nah, untuk jarak idealnya itu adalah 1 meter dikali 4 tinggi gambar. Nah, kemudian kalau misalkan kita menampilkan tampilan dasar seperti PowerPoint, nah jarak idealnya itu adalah 1 meter tinggi layar dikali 6 tinggi gambar. Kemudian untuk menampilkan video, nah itu jarak idealnya adalah 1 meter dikali 8 tinggi gambar. Nah, hal ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Jadi kalau misalkan nih kita lagi nampilin dokumen mata pelajaran kayak misalkan buat tentang Excel gitu ya. Nah, itu nanti murid-murid yang paling belakang tuh pasti nggak terlalu kelihatan. Nah, makanya dengan peraturan 468 ini cukup membantu kita dalam bisa merumuskan kira-kira ukuran layar yang tepat itu seperti apa sih dalam memberikan konten pembelajarannya. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah pastikan bahwa garansinya panjang dan jangkauan service center-nya luas, Bapak Ibu. Nah, di sini kami di PT Epson Indonesia itu memberikan garansi sampai dengan 3 tahun dan ataupun usia lampunya itu adalah 2 tahun. Jadi lebih luas ya, Bapak, lebih panjang garansinya. Di mana misalkan tipe proyek yang lain itu biasanya menggunakan memberikan garansi adalah 1 tahun atau lampunya itu adalah 500 jam per 6 bulan. Tuh. Nah, kemudian service center kami di Epson ini juga kami sangat luas sekali. Jadi kami memiliki 10 sales and service, ada 18 Epson service center, dan ada 200 authorized service partner yang tersebar di 130 kota di seluruh Indonesia. Nah, sehingga ini bisa menjangkau kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya kalau misalkan ada kerusakan apa-apa terhadap produk kami. Nah, sekarang kita akan masuk ke solusi pembelajaran PTM yang interaktif dan menyenangkan. Jadi di sini saya ada 2. Yang pertama adalah digitalisasi kelas Epson, dan yang kedua adalah kelas interaktif Epson. Nah, kita bahas yang pertama dulu tentang digitalisasi kelas. Nah, di mana di sini menggunakan proyektor ruang kelas yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui ya, dan mungkin sudah dimiliki. Nah, di sini saya akan memberikan satu buah video bagaimana salah satu sekolahan menggunakan proyektor ruang kelas ini untuk pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang. Berikut adalah videonya. Kami sangat senang mendapatkan dukungan proyektor dari Epson, di mana proyektor ini sangat banyak manfaatnya seperti 1. Guru bisa mendapatkan pengalaman mengajar, seperti mengajar di kelas seperti biasanya, karena bisa melihat murid dengan jelas di layar yang besar. Yang kedua, saya baru tahu kalau ada proyektor yang bisa menggunakan jaringan nirkabel. Dengan bisa memanfaatkan jaringan nirkabel ini, cukup membawa materinya dari handphone dan bisa langsung terhubung ke proyektor. Hal ini membuat kami bisa memberikan solusi bagi murid-murid yang memiliki kendala dalam jaringan internet di rumahnya, atau bagi murid yang memiliki keterbatasan dalam kegiatan belajar mengajar. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Epson Indonesia. Proyektor ini sangat bermanfaat sekali bagi sekolah kami untuk bisa terus memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kami. Ini salah satu sekolahan, jadi bisa dilihat dengan menggunakan proyektor ini dia mampu terhubung secara nirkabel. Jadi dengan menambahkan dongle lagi yaitu tipe LPAP 11 ini Bapak Ibu. Nah, sehingga sangat menarik sekali untuk pembelajarannya. Nah, berikutnya adalah solusi yang kedua yaitu kelas interaktif Epson, di mana kelas interaktif Epson ini kita memanfaatkan namanya interaktif projector. Nah, jadi ini secara gambarannya bagaimana dengan interaktif projector ini dia mampu menampilkan 4 tampilan layar secara bersamaan di depan depan interaktif projector-nya atau di depan papan tulisnya tadi. Nah, kemudian jadi dengan menggunakan dan juga fiturnya adalah menambah secara jaringan nirkabel, sehingga kalau misalkan nih murid yang ada duduk di paling belakang gitu kan, dia nggak perlu harus maju ke depan, dia cukup share screen saja, nanti otomatis murid yang ada di belakang dia akan langsung tampil di layar depan di interaktif projector di depan kelas. Begitu juga dengan 3 murid yang lainnya. Nah, sehingga ini akan membuat pembelajaran lebih kolaboratif dan yang lainnya pun bisa berdiskusi. Nah, ini saya juga akan tampilkan satu buah video dari ini kalau tadi sekolah, nah ini adalah perguruan tinggi dari salah satu perguruan tinggi di Bandung. Nah, berikut adalah videonya.
Halo, saya Zul, saya dosen desain produk dari Fakultas Industri Kreatif Telkom University. Waktu kemarin PFA, kita pakai laptop ya di rumah ya. Itu kesulitannya kita interaksi sama mahasiswanya kurang. Nah, ketika sekarang ada interaktif proyektor ini, kita bisa interaksinya seperti dua arah. Kalau sebelumnya kan hanya satu arah, hanya dari saya memberikan instruksi kepada mahasiswa. Saya memberikan materi dua. Yang pertama itu tutorial bikin produk. Nah, tadi saya ceritakan gimana bikin produk secara manual kepada mahasiswa. Saya bisa kasih lihat poin-poinnya, apa yang penting, apa yang harus dilakukan. Seperti itu, saya bisa kasih catatan langsung di layar monitor. Untuk kemudian nanti mahasiswanya bisa kasih timbal balik. Terus yang kedua, saya juga tadi bisa ngerjain model langsung bareng dengan mahasiswa, seperti itu ya. Mahasiswanya bisa ikut langsung terjun bikin model, dan yang datang di lokasi pun dia bisa nyobain langsung juga, seperti itu ya. Bisa ngerasain gimana sih ketika dia bikin model dengan software langsung di layar bareng dengan semuanya, yang sebelumnya mungkin nggak bisa dilakukan. Gitu. Pengalaman saya waktu WFA itu mahasiswa ketika dikasih poin atau dikasih highlight, dia nggak bisa lihat apa yang dikasih highlightnya atau dikasih poinnya, jadi cuma bisa ngebayangin. Sebelumnya kita peer review itu satu persatu, nggak bisa ngeliatin karya masing-masing mahasiswa. Nah, dengan interaktif proyektor ini, kita bisa kasih lihat semua karya mahasiswa, dan mahasiswa bisa ngasih peer review-nya langsung semuanya gitu. Karya si A seperti apa, karya si B seperti apa. Jadi teman-teman yang lain tuh kalau misalnya mau nge-review, nggak harus balik dulu ke gambar sebelumnya baru di-review, tapi bisa langsung sekalian. Itu keren. Halo, perkenalkan nama saya Raffi Nur Muhammad dari Telkom University. Pengalaman aku tadi itu seru banget ya, karena tadi aku bisa melakukan sebuah pekerjaan jarak jauh tapi masih dalam satu ruangan begitu. Jadi aku masih bisa ngerjain apa yang harus aku jelasin, apa yang harus aku presentasiin tanpa harus maju ke depan. Karena dengan adanya interaktif proyektor ini, aku bisa ngelakuin banyak sekali hal, kayak mulai dari menjelaskan, terus share tentang tugas-tugas juga, tapi tanpa harus saya maju ke depan gitu. Untuk Epson Indonesia keren, canggih, dan inovasi. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa kebayang bagaimana tadi muridnya bisa langsung, mahasiswanya bisa maju ke depan, terus dia bisa langsung berinteraksi langsung. Nah, jadi bisa kebayang kalau misalkan kita gabungkan nih di sekolahan dan menggunakan tadi solusinya, kolaborasinya pakai Jamboard. Nah, nanti dari Jamboard itu karena bisa nanti menjadi layar sentuh, jadi si interaktif projector bisa menjadi solusi yang menarik juga. Jadi kita kayak bisa kolaborasi di papan tulis digital gitu. Ya, kurang lebih itu Bapak dan Ibu materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edwin selaku perwakilan dari PT Epson Indonesia. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua agar terus belajar, bermanfaat bagi semua orang, khususnya dunia pendidikan dan teknologi. Yang saya highlight di sini ada dua. Yang pertama digitalisasi kelas Epson sama kelas kreatif Epson ya Pak, kalau saya tidak salah ya, kelas. Iya betul, kelas interaktif. Iya, kelas interaktif Epson. Oke, mungkin itu sudah sangat maju ya. Terima kasih Pak Edwin sekali lagi. Selanjutnya, selanjutnya ini pemaparan materi yang kedua mungkin yang ditunggu-tunggu karena ini terkait Jamboard hari ini yang akan dipandu oleh fasilitator yang kedua, Bapak Dimas Cahya Munggaran. Beliau seorang tenaga pengajar di SMA Serba Bakti Suralaya. Kepada Bapak Dimas, waktu dan tempat disilakan. Iya, baik. Terima kasih, Bu Rini. Selamat siang kepada Ibu Dapri, Pak Edi, dan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih sudah mempercayai saya kepada kelas kreatif dan juga Ibu Capri dari PSSDM sebagai fasilitator. Dan juga terima kasih kepada Pak Edi selaku rekan saya yang tadi telah menyampaikan paparan terkait dengan collaborative learning. Nah, sekarang tanpa perlu basa-basi lagi terkait dengan Jamboard, saya akan share dulu
satu skala penilaian untuk diri Bapak dan Ibu terkait dengan penggunaan Jamboard. Silahkan bisa diklik link yang telah saya bagikan kepada Bapak dan Ibu. Link ini saya bagikan karena saya tidak ingin misalkan Bapak dan Ibu yang mungkin penggunaan Jamboardnya sudah sangat mumpuni, terus juga sudah sering, pengaplikasian Jamboardnya itu saja gitu. Atau ada Bapak dan Ibu yang mungkin sering lupa fitur Jamboard, sering salah dalam penggunaan Jamboardnya gitu. Jadi kita di sini sharing bersama, kita belajar bersama lagi terkait dengan penggunaan Jamboard di sini. Pak Gusti 4. Silakan bisa ditempel saja sticky note-nya di skala 1, 2, 3, atau 4-nya. Bisa diduplikasi terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu bisa langsung gerakan pointernya. Oke, baik. Jamboard di sini itu seperti hanya papan tulis yang kosong gitu. Jadi Bapak Ibu di sini seperti peserta didik yang kalau misalkan dalam pembelajaran itu si peserta didik itu sudah sampai mana ini pembelajarannya. 1, 2, 3, ada yang 4 ya Pak Gus. Gusti di 4. Nah, Prima udah pro ya Bu. Kalau ranknya itu udah legend lah. Oke, baik. Terima kasih untuk skala singkat dari Jamboardnya. Saya tutup untuk skala awalnya. Oke, baik. Kebanyakan Bapak dan Ibu ada di skala 1 sampai 3, yang 4 sampai 5 ada beberapa. Nah, fitur Jamboard di sini tuh bisa langsung diperkenalkan caranya bagaimana. Caranya kita login terlebih dahulu dengan Google yang kita punya. Sudah terhubung, sudah terkonek. Email Google-nya kita klik di sini, di aplikasi Google. Di sini kita bisa lihat aplikasi bawaan Google itu banyak deh, mulai Google Maps, YouTube, dan sebagainya. Kita scroll ke bawah. Ada yang namanya Jamboard. Kita klik link tersebut dan bisa dilihat tampilan awalnya di Google Jamboard. Yang pertama yang perlu dipikirkan dalam Google Jamboard ini yaitu step menambahkan Google Jamboard kosong terlebih dahulu ada di sebelah kanan bawah. Kita klik tanda plusnya. Nah, di sini tuh Jamboard seperti halnya kertas kosong. Kelas kosong. Di sini kita akan memberikan materi apa terhadap peserta didik? Apakah kita akan memberikan materi seperti tadi? Apakah peserta didik 100% menggunakan Jamboard-nya, 100% kita interaktif dengan peserta didik, atau kita ada kolaboratif atau ada kolaborasi lain dengan peserta didik? Apakah peserta didik harus membaca materi terlebih dahulu? Apakah peserta didik harus membaca modul terlebih dahulu? Dan lain sebagainya. Maka dari itu setelah kita menemukan konsep awalnya, ada fitur di Google Jamboard ini tetapkan latar belakang. Di fitur tetapkan latar belakang ini, kita seolah-olah bisa menerapkan latar belakang yang sangat identik atau sering terlihat oleh peserta didik. Ada titik-titik seperti hanya di buku gambar, atau ada garis lurus seperti hanya dalam buku yang sering peserta didik gunakan untuk menulis. Ada juga garis-garis kotak seperti ini ketika peserta didik ada dalam mata pelajaran matematika, fisika, kimia, atau lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Dan juga kita bisa
menambahkan gambar tersendiri. Di fitur menambahkan gambar tersendiri, mungkin Bapak Ibu sudah sering mengupload gambar, terus juga mem-copy paste URL gambarnya. Tapi di sini ada fitur langsung dari Google-nya, Google penelusuran gambar. Karena di sini fitur Google Jamboard ini bawaan dari Google, berarti Google bisa langsung menghubungkan fitur tersebut kepada fitur Jamboard di sini. Seperti hanya saya yang nulis peta, langsung kita bisa mengupload peta yang sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu dengan kualitas yang bisa dibilang HD. Kebanyakan salah satu kekurangan dari Google Jamboard ini ketika kita mengupload gambar yang kurang HD atau kualitasnya kurang bagus, akan langsung pecah. Atau ketika kita menarik ukurannya agar sama dengan si papan tulis ini, akan pecah, akan terlihat garis-garisnya. Nah, daripada itu Google selaku pencetus, selaku yang punyanya Google Jamboard ini, menautkan hal tersebut dengan Google penelusuran gambar yang langsung. Jadi foto-foto di sini, kalau misalkan di-upload, ini kemungkinan besarnya kualitas gambarnya sudah HD. Jadi enak dilihat oleh peserta didiknya. Nah, selanjutnya, fitur yang ada di Google Jamboard ini, seperti hanya tadi, Bapak Ibu telah gunakan, ada fitur pena yang digunakan untuk menulis, warnanya bisa kita rubah, bisa berbentuk spidol untuk ketebalan yang lebih besar, berbentuk stabilo untuk ketebalan yang lebih besar, dan juga kuas untuk ketebalan yang lebih kecil. Di sini juga ada fitur hapus, dan juga pointer atau penunjuk, dan sticky note yang dari tadi Bapak Ibu sudah sering gunakan. Kita bisa tulis misalkan nama murid, siapa, terus kita bisa ganti warnanya, ada hijau, dan lain sebagainya. Atau kita tidak usah menggunakan warna. Ya, simpan di sini. Dan kita lihat fitur lainnya, ada titik 2-nya, titik 3-nya, maaf. Si murid bisa langsung menduplikasikan dengan ukuran yang sama, dengan edit yang sama. Jadi, murid bisa mengkreasikan seperti hanya tadi, Ibu siapa, bisa ganti ya warnanya. Jadi, murid bisa lebih mengeksplorasi Google Jamboard di sini. Lalu, fitur selanjutnya, kita bisa menambahkan gambar yang ada di Google Jamboard, dan juga fitur baru yaitu lingkaran. Google Jamboard dari tahun 2016 itu belum ada fitur lingkaran, tapi dari tahun 2018 sampai sekarang ada fitur lingkaran seperti ini. Lalu juga ada fitur kotak teks yang misalkan Bapak Ibu bisa memberikan carilah gambar peta di samping nama negara pada gambar peta di samping. Dan fitur laser itu menunjukkan. Jadi Bapak dan Ibu bisa serasa interaksi misalkan dengan peserta didiknya. Nah, untuk menghapusnya kita langsung hapus saja semuanya di sini. Apa latar belakangnya? Kita kembali lagi kosong. Selanjutnya, untuk fitur-fitur lainnya, ada yang namanya fitur, dari tadi kita share link, itu bagaimana? Kita klik di sini. Ada bagikan atau share. Yang menjadi kelemahan Google Jamboard ini adalah ketika kita share, kita tidak bisa menentukan siapa yang hanya bisa melihat saja, atau yang mana yang bisa mengedit Google Jamboard-nya. Oleh karena itu, siapapun yang mendapatkan link di sini, kalau yang tadi diaktifkan link sebagai editornya, kalau kita pengakses atau lihat saja,
peserta didik tidak bisa menggunakan fitur-fitur Google Jamboard-nya. Mereka hanya bisa melihat secara satu arah penjelasan kita. Tapi kalau kita mengaktifkan yang editornya, peserta didik langsung bisa menggunakan fitur-fitur di Google Jamboard-nya, fitur yang ininya. Itu yang menjadi kelemahannya. Seperti hanya tadi, ketika Pak Edi memberikan link di Google Jamboard yang slide-nya banyak, itu peserta didik tidak bisa langsung ke slide 3, slide yang kita inginkan seperti hanya tadi. Tapi kadang peserta didik akan di slide pertama. Akan ada di slide pertama, ini peserta didiknya. Tidak bisa langsung ke slide ketiga. Jadi kita kadang tidak bisa secara penuh mengawasi peserta didik ini ada di yang mana. Ada di papan tulis yang mana, apakah di frame ke-1, frame kedua, atau frame ketiga. Jadi yang menjadi kelemahan Google Jamboard ini, kita tidak bisa melihat apakah peserta didik sudah sama dengan kita di frame ketiga, atau masih di frame kedua. Yang bisa dilihat oleh kita itu nantinya di sini akan muncul, di sebelah sini. Di space yang kosong ini akan muncul siapa saja peserta didik, siapa saja orang yang sudah bergabung di Google Jamboard kita. Jadi kita bisa melihat dari misalkan 30 peserta didik, apakah ke 30 orang tersebut sudah ada di Google Jamboard milik kita, atau baru berapa orang. Seperti itu. Yang menjadi kelemahan di Google Jamboard adalah, tapi yang menjadi keunggulan dari Google Jamboard ini, kita bisa langsung mendownload Google Jamboard ini sebagai PDF untuk nantinya dikasihkan kembali ke peserta didik untuk menjadi modulnya, untuk menjadi kenang-kenangan kalau di kelas bahasa atau di pembelajaran TK, SD, ini bisa menjadi kenang-kenangan untuk peserta didik. Ketika kita di sini menuliskan, silahkan tulis pengalaman berlibur selama Idul Fitri. Ini adalah tugas klasik dari bahasa Indonesia atau tugas klasik tingkat SD sampai SMP kelas 7, pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda. Tugas klasik di sini bisa menjadi sebuah kenang-kenangan ketika kita mengenalkan kepada peserta didik Google Jamboard, terus peserta didik menuliskan pengalamannya di sini, pengalaman temannya, terus disimpan oleh kita sebagai bentuk kenang-kenangan buku kecil untuk peserta didik. Itu bisa meningkatkan semangat peserta didik. Daripada peserta didik disuruh untuk melihat PPT, anak SD, terus mungkin ya tingkat SMP, disuruh melihat PPT yang sangat jenuh satu arah pembelajarannya. Di Google Jamboard ini kita bisa menjadikan dua arah. Begitu Bapak Ibu. Fitur-fitur di sini sangat-sangat sederhana. Oleh karena itu, kita bisa mengkreasikan, bisa mengkolaboratifkan fitur di Google Jamboard ini dengan PowerPoint. Oke, saya akan bagikan link yang telah saya buat untuk Google. Bahkan Bapak dan Ibu bisa melihat link yang telah saya kirim, bisa mengklik, bisa sedikit mengerjakan soal-soal, ya mungkin istilahnya kita mengenal lagi fitur Jamboard di sini. Nah, ini bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu di sini. Ada berapa orang, walaupun ini sifatnya anonim, tapi kita bisa melihat ada berapa orang yang sudah bergabung dengan Google Jamboard kita. Ada 8 orang di sini. Fitur anonim di sini, kalau menurut saya, ketika kita sebagai guru adalah sebuah kelemahan, gitu. Karena kita tidak bisa melihat
peserta didik mana nih yang sudah mengerjakan atau sebenarnya peserta didik siapa yang sudah bergabung itu. Nah, seperti hanya tadi kan, Google Jamboard di sini ketika dikasihkan fitur editor, ini kelemahannya seperti ini. Ketika semua orang menjadi editor kan, di gambarnya itu kadang bisa ketarik, kadang bisa Google Jamboard kita itu tidak sesuai lagi dengan awalnya gitu. Dan dengan slide di sini tuh, kelemahan lainnya mungkin ada peserta didik yang masih mengerjakan di frame keempat, terus ada yang sudah di frame kelima, ada juga yang sudah di frame keenam. Kadang kita kelemahannya ini harus jeli untuk menginstruksikan. Apakah silakan peserta didik untuk mengerjakan di frame ke-6 saja, ataukah silakan peserta didik mengerjakan di frame kelima. Nah, yang menjadi perhatian khusus dari Bapak dan Ibu guru adalah mengkolaborasikan Google Jamboard ini dengan fitur-fitur atau aplikasi yang lainnya. Baik berupa PowerPoint, baik berupa dengan gambar, musik, atau dengan hal-hal lainnya yang peserta didik sekarang sedang sukai gitu. Karena kalau hanya Jamboard di sini, fiturnya itu cuma segitu gitu Bapak dan Ibu. Hanya yang ada di sini. Kalau Bapak dan Ibu yang pengen yang instan gitu, dia sudah fitur Jamboard di sini, cuma ada di sini. Kita dikasihkan sebuah papan tulis kosong, kita tinggal pikirkan bagaimana cara peserta didik untuk bisa menggunakan Google Jamboard di sini. Nah, bagaimana cara download sebagai PDF-nya? Tinggal klik titik 3, download sebagai PDF, dan nantinya akan tersave. Tersave seperti ini. Nantinya. Mungkin Bapak dan Ibu di sini juga sudah sangat sering menggunakan Google Jamboard, dan ya dengan fitur yang seperti ini kita dituntut untuk bisa mengkolaborasikan dengan fitur-fitur lainnya. Karena kalau hanya Google Jamboard, mungkin peserta didik 1-2 kali pertemuan akan merasa, wah, resep, senang nih dengan Google Jamboard. Tapi kalau sering gitu berkontinu gitu, peserta didik akan jenuh gitu dengan Google Jamboard yang hanya segini. Jadi yang tadi di save as sebagai PDF itu hasilnya akan kalau pas di download itu yang terakhir Google Jamboard itu terima hasil save-nya atau hasil editnya gitu. Jadi yang tadinya gambar di sini belum ada kata-katanya, sekarang sudah ada kata-katanya. Terus juga yang tadinya peserta didik di sini belum mengisikan bagaimana keadaan perasaannya, sekarang sudah terisi. Terus juga tadinya yang Google Jamboard ini ada 6 halaman jadi 8 halaman. Berarti save di sini sebagai tadi kalau saya bilang sebagai bentuk kecil buku untuk peserta didik, rangkuman untuk peserta didik materi-materi yang telah kita jalani pada pembelajaran hari ini. Oke, seperti itu. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang misalkan mau sharing, mau juga ada pertanyaan terkait dengan Google Jamboard, bisa dari sekarang, bisa di Google Jamboard-nya langsung, bisa di chatbox, atau mungkin nanti Ibu Rini sebagai moderator bisa mengarahkannya. Bu Rini untuk waktunya berapa menit lagi? Oh, waktunya masih ada 10 menit lagi. Mau langsung Q&A Pak Dimas? Iya, Q&A aja Bu. Soalnya Google Jamboard segitu-gitu aja, tinggal Iya. kitanya mengkolaborasikan dengan materi, dengan aplikasi atau pendukung bawaan lainnya. Silakan Bu Rini.
Oke, baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan ataupun pengalaman terkait Jamboard saat mengajar, mungkin ada kesulitan, mungkin kita bisa saling berbagi, terutama dari Pak Dimas masukannya. Silakan, boleh Ini dibuka Bu speakernya. Ya, Rini ada pertanyaan di chat, udah ada. oke. Dari Bu Miss Rita. Oh, nggak ada di saya, Bu. Tidak terlihat. Apa Oke, tidak everyone? Saya coba ya, dari Boleh. Miss Rita, apa keunggulan Jamboard dan kelemahannya dibandingkan dengan media yang sejenis, Pak Dimas ataupun Oke, Pak Edi? siap Bu. Terima kasih Miss Rita. Keunggulan Google Jamboard dan kelemahannya. Yang pertama keunggulannya. Keunggulan Google Jamboard ini adalah aplikasi interaktif dari Google yang mendukung langsung dengan mesin penelusuran Google-nya. Seperti hanya tadi ketika kita akan menerapkan gambar yang menjadi kendala dari saya juga sebagai guru PPKN tentunya ketika akan mendownload gambar, itu kebanyakan gambar yang di Google itu ketika sudah di-download kualitasnya kurang bagus, tidak HD. Tetapi ketika kita menggunakan Google Jamboard, Google akan memilih kualitas gambar yang dimensinya, panjang dan lebarnya itu sudah sesuai dengan Google Jamboard kita, dan tentunya kualitasnya juga sudah terbaik gitu. Jadi kalaupun diperbesar tidak akan pecah. Itu yang pertama. Yang kedua itu mendukung interaksi dari siswanya ini lebih banyak. Karena siswa merasa bahwa kertas kosong ini tuh harus diisi oleh mereka. Siswa akan merasa diberikan suatu media yang mungkin siswa di sini bisa langsung mengerjakan soalnya, mengerjakan modulnya langsung pada saat itu juga. Tapi yang menjadi kelemahan Google Jamboard di sini ialah yang pertama ketika terlalu banyak orang yang mengakses satu link daripada Google Jamboard yang tadi diberikan oleh Bapak dan Ibu, kadang Google Jamboard ini nge-lag gitu, Bu. Pointernya kadang udah di mana gitu, atau tidak smooth gerakannya. Dan yang kedua, ketika penyimpanan gambar di Google Jamboard ini bisa diotak-atik oleh editor atau oleh orang yang dikasihkan linknya. Jadi kadang siswa ini kan tidak sengaja terklik atau mengakses frame yang mana. Kita harus kewaspadaannya harus lebih gitu. Kita harus benar-benar kalau di Google Jamboard lebih baik saya sarankan satu Google Jamboard ini untuk satu modul atau satu prak gitu. Jadi satu slide Google Jamboard ini ya sudah untuk satu soal atau satu modul atau satu praktik. Jadi kita bisa melihat bagaimana siswa ini aktivitasnya. Dan Google Jamboard ini juga sebagai keunggulannya bisa digunakan di pembelajaran sekarang di PTM yang mungkin 50%, 100%. Jadi siswa yang misalkan 50% di kelas, 50% di rumah, bisa satu waktu pengerjaan soal, modul, atau praktiknya bisa satu waktu. Yang di sekolah bisa melihat pengerjaan yang di rumah. Yang di rumah juga bisa melihat pekerjaan yang di sekolah. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dimas. Selanjutnya mungkin kita di kolom chat sudah ada pertanyaan dan ada juga yang sudah raise hand. Ya. Ibu Ainul ya dari SMP 6 Banten. Mungkin nanti setelah itu saya bacakan yang di kolom chat. Silakan kalau mau bertanya Ibu secara langsung dengan Pak Dimas. Terima kasih Mbak waktunya. Selamat siang semuanya. Siap. Baik, maaf tadi saya terlempar masuk, jadi ada informasi awal yang masih gap bagi saya. Jadi memang Jamboard ini saya pernah dengar, cuma belum pernah coba gitu. Mohon kalau seandainya tidak ini memberatkan, mohon diulang sebentar masalah ini. Bagaimana seorang guru bisa menggunakan Jamboard?
Jadi saya dengar tadi sudah di-link dengan Google ya, jadi sudah ada di Google gitu. Jadi saya Oh ya, tahap awal tadi saya yang missing ya. di situ. Tahap awal kalau bisa Bu. diulang sedikit. Oke. Baik, izin share screen lagi ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama itu sudah pasti kita membuka browsernya. Nah, dari sini, ketika Bapak dan Ibu mungkin harus login Google terlebih dahulu. Ketika sudah login ke Google, tampilan awal ketika login adalah seperti ini. Dan Bapak dan Ibu klik titik 9 di sini. Ini akan menunjukkan aplikasi-aplikasi semua bawaan Google. Nah, Google Jamboard ada terletak agak bawah, yaitu di sebelah sini. Karena Google Jamboard ini ada aplikasi Google yang baru, jadi letaknya ada di agak bawah gitu. Jadi Ibu tinggal login terlebih dahulu dengan email Google atau email Gmail yang Ibu miliki, lalu klik titik 9 di sini. Itu cara yang pertama ya Bu, nanti klik akan muncul Google Jamboard seperti ini. Atau ketika Ibu sudah login dengan akun Google yang Ibu miliki, di address bar di sini, Ibu bisa langsung klik Jamboard. Nanti Google akan mengerti dan ada di paling atas. Papan tulis digital. Klik di sini. Baik, Pak Dimas. Maaf, Mungkin kita Pak. lanjutkan ya, sudah. Ya. Iya. Apa yang kita ketik, Pak? Maaf. Ya. Gimana, Bu? Jamboard.com gitu ya di Ya, website-nya. Jamboard saja, Bu. Di address-nya Jamboard saja. Nanti Google akan langsung mengerti gitu, Bu. Jamboard saja juga tidak apa-apa. Oke. Mungkin Ayo, Bu. karena waktunya Ya. sangat singkat, saya langsung coba recap pertanyaan dari Ibu Leni. Sepertinya sama ini pertanyaan dengan yang Ibu Ainul tadi. Ada di kolom chat. Bentar. Mohon izin bertanya, katanya, jika saya klik dari HP ini diarahkan ke Play Store untuk download Jamboard terlebih dahulu, bagaimana caranya Pak agar bisa langsung terbuka tanpa download? Sepertinya ini sama ya? Iya, Bu. Jadi kalau Terus misalkan kalau di HP memang seperti itu ya, Bu. Jadi saya sarankan tahan linknya, nanti ada copy, nanti Ibu bisa langsung buka di Google Chrome atau browser bawaan di HP-nya. Jadi kalau misalkan di HP memang tindakannya akan seperti itu gitu, Bu. Ketika kita mengklik link Google Jamboard, pasti akan muncul untuk mendownload terlebih dahulu, karena memang itu sistem dari Google gitu. Jadi saya sarankan tahan terlebih dahulu, nanti di copy lalu di paste terhadap peramban atau web yang ada di HP Ibu. Oke. Ada juga tadi Bapak yang mau share, Ya. tapi coba kita di ini dulu lihat ada beberapa pertanyaan lagi. Apakah kita buka satu frame aja agar lebih efisien, Pak? Ini dari dari Ibu Gusti ya. Saya biasanya pakai frame beberapa untuk ngecek karena ada 15 anak di kelas, bagaimana pengalaman Bapak Dimas kalau satu frame saja. Terus tadi ini Bapak Haidar mau membagikan pengalaman sepertinya. Dan selanjutnya ada Bapak Raden Riki. Sebaiknya Google Jamboard ini dipakai untuk laptop atau ponsel yang paling bagus, maksudnya preference-nya yang paling bagus yang mana. Terus Bapak Elan, untuk saat ini belum bisa insert video dalam Jamboard. Mungkin Pak Dimas bisa ini ya, merangkum tadi beberapa pertanyaan, siap, bisa dijadikan mungkin bisa jadi closing juga jawaban-jawabannya. Nah, juga yang bertanya masih Pak Raden, bagaimana apakah kestabilan jaringan Wi-Fi di rumah dan di sekolah ikut mempengaruhi kestabilan kinerja pemakainya? Oke. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Yang pertama untuk Pak Gusti, ketika kita membuka satu frame saja, apakah efisien atau tidak ketika kita dihadapkan dengan banyaknya peserta didik? Kalau satu frame, saya sangat sarankan itu sudah efisien untuk 15 peserta didik.
karena mau berapapun peserta didiknya, ketika kita mengarahkan instruksi dengan tepat di Google Jamboard, lebih sedikit frame di Google Jamboard ini lebih enak untuk gurunya mengawasi peserta didik apakah kemampuan peserta didik sudah sampai di titik yang diharapkan atau belum. Ketika kita terlalu banyak frame, kadang saya fokusnya terbagi gitu Pak. Apakah peserta didik sudah sampai frame mana, pengerjaannya ada di frame mana. Tapi ketika kita mengarahkan pada satu frame yang to the point, pengerjaannya seperti apa, sudah ada langkah-langkahnya. Terus apakah ini berbentuk pengerjaan menempelkan kayak tadi ataupun melengkapi kalimat, itu akan lebih fokus gitu Pak. Ketika satu frame untuk 15 peserta didik. Saya juga pernah coba satu frame untuk 23 orang peserta didik. Itu masih bisa dibilang sangat pas gitu Pak. Karena kalau terlalu banyak frame yang tadinya akan mempengaruhi juga kepada kecepatan internet. Ketika terlalu banyak frame, kecepatan internet di sini bandwidth-nya atau kecepatannya juga harus stabil. Seperti hanya Zoom meeting, semakin banyaknya orang atau peserta Zoom meeting, maka kestabilan dari internet pasti harus dijaga. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Raden, jaringan WiFi di rumah atau sekolah ikut mempengaruhi kestabilan, sangat-sangat mempengaruhi Pak. Yang namanya aplikasi online pasti akan dipengaruhi oleh kestabilan internet. Di Google Jamboard ini akan terasa peserta didik ketika gerakannya tidak smooth, itu berarti internetnya lelet gitu Pak. Atau peserta didik yang dari tadi menulis gitu belum selesai, itu dipengaruhi juga daripada kecepatan internetnya. Saya rasa cukup ya Pak Dimas karena sudah lewat. Mungkin tadi maaf buat Bapak Haidar belum ada waktu untuk sharing. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ya. Oke, sebelum kita akan mengikuti door prize dari Bapak Edwin, mungkin kita akan berfoto sejenak. Boleh buka kameranya ya Bapak Ibu? Silahkan. Mbak Eka ini yang akan take foto atau saya Bu. Oke, iya. Ya. Silakan Bapak Ibu semua dibuka kameranya, pose yang paling cantik dan ganteng. Iya, sebentar Bapak Ibu. Kali ya Mbak Eka. Ya, ada 2 halaman. Saya akan foto dari halaman pertama terlebih dahulu. Sebentar. 1, 2, 3. Baik, sebentar satu halaman lagi. Sebentar ada chat. 1, 2, 3. Baik, sudah Ibu Anggi silahkan. Ya, terima kasih. Wah, setelah dibuka kameranya pada cantik dan ganteng ya. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih buat Pak Dimas dan Pak Edi yang sudah menjelaskan. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa berbagi lagi. Saya serahkan kepada Bapak Edwin yang sudah memberikan link feedback di kolom chat terkait hadiahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu beruntung hari ini. Ya, Bu Ibu Kapri. Baik, silakan Pak Edwin. Pokoknya hari ini yang beruntung IC. Oh. Oke, baik. Terima Pak kasih Edwin. Ibu semuanya. Jadi di sini ini boleh ya semuanya? Boleh, termasuk Bu Rini boleh? Oh, gitu. Silakan Ibu. Termasuk Bu Pak Edi, termasuk Pak Dimas, boleh silakan. Oke, kalau saya lihat di sini sudah ada berapa nih? 24 yang mengisi link feedback form. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi. Kita tunggu Bu Rini kayaknya kami baca-baca feedbacknya. Jadi oke, boleh saya sambil tunggu. Jadi kalau saya lihat sudah cukup banyak masukan yang diberikan. Terima kasih sekali. Pak Edwin ada pertanyaan ini Pak Edwin. Apa Bu? Ini pertanyaan yang ada di dalam kolom chat belum dijawab sama Pak Edwin. Mana Bu? Sebentar, tadi saya lihat ya. Mana nih teman-teman? Karena ada beberapa tadi udah dijawabin sama Mas Roberto. Mungkin kalau dia lewat. Oh, udah dijawab ya. Lihat di katalog ya Ibu ya. Ada katalognya tadi. Nih, dari Mas katalog. Gusti dari Sekolah Lentera. Oke. Ini bukan Deng. Yang ini tadi mana tuh?
Aku tadi lihat loh tentang Epsonnya, karena ini Epsonnya menarik sekali. Mungkin nggak ada yang nanya harga ya? Iya Bu, bukan ini juga sih. Mungkin ini kali tadi kalau Pak Elan Jailani sudah dijawab tadi oleh Mas Roberto. Oh oke, siap. Ya. Ini Bu ada dari Pak Abe Haidar. Ini yang belum dijawab katanya. Ini mirip smartboard atau gimana Pak Edwin? Baik, iya. Jadi kalau secara teknis, kalau smartboard itu yang smart adalah papannya. Nah, kalau ini yang smart adalah proyektornya, Pak. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda, Pak ya. Jadi kalau interaktif proyektor Epson ini, dia sifatnya sama kayak proyektor biasa. Jadi tapi dia bisa berubah menjadi layar sentuh, apapun yang diproyeksikan. Namun sifatnya adalah yang penting medianya solid, jadi kayak pakai papan tulis, nah cukup tuh, jadi nggak perlu pakai papan papan khusus lagi, cukup pakai papan tulis yang ada. Nah itu nanti tinggal ditempel pakai interaktif projector, itu nanti dia akan berubah menjadi papan tulis digital, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi beda, tidak menggunakan tidak berbeda dengan smartboard gitu Pak. Kurang lebih seperti itu Pak, semoga menjawab. Ini Bu Ainul bertanya ini. Silahkan Bu Ainul mau tanya tentang Epson ya. Ya, terima kasih Ibu. Baik Pak Edwin, saya sangat tertarik dengan interaktif proyektor ya. Mungkin tadi saya terbaca di Google Form-nya, link form-nya, apakah bersedia untuk mengikuti webinar tentang ini ya. Nah, itu yang kami tunggu Pak. Kalau bisa ada webinar tentang itu. Jadi kami tidak istilahnya selama ini memang belum saya pribadi belum pernah ketemu ya sama interaktif gitu. Jadi kalau seandainya memang ada webinar itu memang kami tunggu-tunggu gitu. Mudah-mudahan secepatnya ya Pak. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Engul. Nah, jadi saya kasih bocoran aja Bu ya. Jadi kami itu biasanya hampir setiap bulan selalu mengadakan webinar yang diadakan langsung oleh Epson Indonesia. Biasanya tema-temanya adalah lebih ke pemanfaatan dari interaktif proyektor itu sendiri, kemudian memberikan coaching bagaimana tips dan triknya dalam pemanfaatan proyektor yang dimiliki oleh Bapak Ibu, terutama solusinya adalah produknya Epson. Nah, untuk bulan ini nanti ada di tanggal 26, Bu. Jadi, Ibu silakan mengisi link feedback form-nya, karena nanti kami akan mengirimkan undangan bagi yang mengisi link feedback form, Bu. Jadi nanti bagi kami biasanya mengumpulkan dulu yang sudah mengisi link feedback form selama ini hadir di webinar. Nah, nanti dari sana nanti akan kami share informasinya, Bu. Jadi paling dekat itu nanti minggu depan, Bu. Insya Allah nanti kemungkinan Selasa kali akan kami kirimkan undangannya. Kalau lebih seperti Bu, nanti kami tunggu ya Bu di webinar Epson. Oke, gimana? Oke, wah ini kayaknya belum ada yang nambah lagi. Jadi mungkin ini ada berapa nih? Ada 2 sama 24 juga ya. Oke, langsung saja kali ya Bu Kapri ya. Saya silakan. Langsung ini saya share screen lagi. Ya, nah oke, di sini sudah 24 nama. Jadi akan saya acak terlebih dahulu nama-namanya. Nah, oke, siap kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu salah satu Bapak atau Ibu nanti yang keluar namanya. Jadi standby ya, kalau misalnya namanya keluar, langsung raise hand, hadir gitu. Oke, siap. Hitungan mundur di 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ada namanya 3 kali loh di situ. Oh iya Bu ya. Mana Bu? Waduh, Ibu Misrita. Apakah ada Bu Misrita? Kepada Ibu Misrita bisa open open mic dan open kamera. Halo Ibu. Lucky. Today's. Ada. Halo Misrita dari mana? Dari mana? Boleh memperkenalkan diri kali ya Bu Kapri ya. Oh, dari Palangkaraya. Yeay. Selamat Ibu. Selamat ya Bu. Terima kasih.
Iya, saya dulu sempat tinggal di Palangka, Bu, sebentar aja. Wah, Oh, gitu. bisa pas gitu. Oke, selamat ya Bu, semoga Terima bermanfaat kasih. printernya dan Insya selalu Allah ikut di. sedang membutuhkan karena absen kami yang di kampus itu sedang macet. Oh gitu. Ya, pas berarti doa yang Alhamdulillah. langsung dijabah Bu ya. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi Ibu terima kasih. Nanti tim kami akan menghubungi Ibu ya Bu via email untuk minta kelengkapan datanya untuk proses pengirimannya nanti Bu ya. Ya, siap. Terima Oke, kasih. siap Ibu. Thank you Pak Edwin. Sama-sama Bu Kapri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian dari saya. Insya Allah nanti bertemu lagi kita. Mungkin berarti apa Bu? Bulan depan Bu ya, pas bulan puasa mungkin ya kalau ada webinar lagi. Harusnya minggu depan Mas Edi. Oh, masih ada Bu ya? Mas Edwin ada IC Inspiration minggu depan bersama siapa? Mbak Dita? Mbak Eka? Ada Pak Manis, Bu. Dr. Manis Iya. dari Gandhi Memorial. Oke. Jadi teman-teman tolong dicatat minggu depan hari yang sama jam 1 siang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hai, terima kasih sudah hadir. Kepada host, mohon sebentar minta tolong bisa minta nomor HP-nya Pak Dimas. Saya tertarik menggunakan ini Jamboard gitu. Ya, nanti bisa dilihat di Sosmed. nomor poinnya ya Ibu Ayu. Dicari di sosmednya. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu Kapri, Bu Eka dan semuanya, Pak Edwin, Pak Edi dan Pak Dimas semuanya. Saya Mohon izinkan maaf lahir dan ya. batin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.